Halo Sobat Tani semuanya. Nah, jumpa lagi dengan Mas Tani ya. Nah, spesial malam hari ini ya, Mas Tani berkunjung di salah satu lahan melon ya. Ini lahan melon spesial ya teman-teman. Jadi ini sistem lasaan atau tanpa lajaran ya. Nah, jadi kita akan mereview ya tanaman melon ini teman-teman. Nah, Sobat Tani semuanya, jadi tanaman atau tanam melon secara lasaan seperti ini atau tanam melon tanpa lanjaran ini banyak sekali manfaatnya ya, atau banyak sekali keunggulannya. Yang pertama, jelas tanpa lanjaran ini lebih hemat biaya teman-teman ya, lebih hemat biaya dan perawatannya pun cukup mudah. Akan tetapi ya, perlu digarisbawahi, tanaman melon dengan sistem tanpa lanjaran ini harus dilakukan dengan saat musim kemarau teman-teman, tidak boleh saat musim hujan ya. Kenapa? Karena kalau saat musim hujan, sistem tanpa lanjaran ini atau sistem lasaan ini itu akan menyebabkan si melon ini menjadi busuk teman-teman ya. Jadi tidak direkomendasikan untuk musim penghujan. Jadi sistem lasaan atau tanpa lanjaran ini diperuntukkan untuk tanaman melon yang ditanam saat musim kemarau. Nah, Sobat Tani semuanya, jadi ini adalah tanaman melon dengan varietas Pertiwi teman-teman ya, Pertiwi, dan sekarang ini sudah berusia kurang lebih 20 hari setelah tanam. Nah, 20 hari setelah tanam ini sudah mulai bunga teman-teman ya, sudah memasuki fase generatif. Karena tanaman melon ini sangat cepat ya, ini beda dengan padi ataupun jagung teman-teman ya. Melon ini 2 bulan sudah panen ya. Jadi 20 hari setelah tanam ini sudah mulai berbunga teman-teman. Nah, ini walaupun bunga hampa ya kalau orang-orang sebut ini, jadi bunga ini tuh tidak dibuahkan teman-teman ya, karena masih di bawah. Jadi idealnya tanaman melon ini tuh dibuahkan di atas daun ke-7 ya, di bawah daun ke-15. Itu sangat direkomendasikan. Kalau di bawah 7 itu tidak direkomendasikan teman-teman, karena melon tersebut masih dalam fase transisi ya, ke vegetatif ke generatif teman-teman ya. Jadi untuk idealnya dibuahkan ini di daun ke-7 sampai 15. Ini akan mendapatkan buah yang maksimal ya. Nah, Sobat Tani semuanya, jadi ini untuk tanaman melon ini sudah berumur 20 hari setelah tanam dan ini sudah mulai berbunga. Nah, spesialnya lagi teman-teman ya, di lahannya Pak Wan ini teman-teman ya, ini menggunakan sistem drip. Nah, seperti ini. Jadi ini adalah selang drip teman-teman ya. Nah, sistemnya ini nanti kalau dipompa ya, dipompa ini akan mengeluarkan air teman-teman. Di sini, ini ke sini ya, ke akarnya ini teman-teman ya. Jadi ini basah ya ini nanti ya. Terus ke sana. Jadi lubangnya ada 2 ya, sisi kanan dan sisi kiri seperti ini. Nah, itu akan lebih menghemat di biaya teman-teman ya, di biaya, karena di musim kemarau jelas tanaman melon ini membutuhkan air yang cukup banyak ya, karena tipikal melon sendiri yaitu suka dengan air teman-teman ya. Jadi kalau saat musim kemarau, jadi kita harus ekstra pemberian air atau penyiraman ya, supaya tanaman melon ini bisa tumbuh dengan maksimal ya. Jadi pengairannya kalau di lahan sini itu pakai drip teman-teman. Nah, tapi ada juga yang teman-teman yang lain yang di sebelah sana itu pakai selang ya, pakai selang disiram seperti biasa itu. Nah, itu akan membutuhkan waktu yang cukup lama ya, dan itu masih butuh tenaga kerja. Tapi kalau menggunakan drip ini nanti dipompa dengan genset ya atau alkon, nanti itu akan nyiram sendiri semuanya teman-teman ya. Tapi bedanya kalau menggunakan drip memang untuk biayanya lebih mahal teman-teman di awal ya, tapi kalau dihitung-hitung sebenarnya lebih hemat pakai drip seperti itu. Nah, jadi tanaman melon ya dengan sistem lasaan ini sangat berbeda dengan yang pakai lanjaran ya. Populasinya pun juga akan banyak dengan yang pakai lanjaran teman-teman ya, karena lanjaran sifatnya kan ke atas vertikal. Kalau ini kan menjalar, jadi butuh tempat untuk
untuk ini merambat seperti ini ya. Nah, jadi ini tempat atau jarak untuk merambat teman-teman ya. Jadi sebelah sini nanti merambat ke sini teman-teman, ketemu dengan yang di sebelah sini. Nah, itu untuk jaraknya sendiri idealnya ini di 2,5 meter ya, ini jarak idealnya ini untuk rambatannya teman-teman ya. Nah, tapi petani di sini tuh ada yang 2 meter, bahkan ada yang 3 meter ya. Untuk standarnya sih di 2,5 meter teman-teman. Nah, jadi kondisinya seperti ini ya. Ini untuk melon lasan. Nah, ini untuk kendalanya juga sama ya, seperti melon lanjaran ya. Ini juga penyakit trip. Ini salah satu penyakit yang salah satu hama yang dapat menyebabkan tanaman melon ini kerdil ya. Ini sama halnya seperti cabai juga musuh utama ini trip, sangat susah. Kemudian kresek teman-teman ya, atau meldu, ini juga salah satu penyakit yang dapat menyebabkan tanaman melon tidak bisa tumbuh dengan maksimal ya. Bahkan bisa menyebabkan tanaman melon ini tidak bisa berbuah. Nah, itu salah satu penyakit-penyakit yang dapat mengakibatkan kegagalan panen. Nah, jadi dari penyakit tersebut bisa kita kendalikan lah ya, dengan pestisida maupun dengan fungisida yang tepat atau yang bisa kita gunakan untuk penyakit ataupun hama tersebut. Nah, jadi untuk sistem lasan ini ya sangat kita rekomendasikan pada saat musim kemarau saja ya. Tidak kita rekomendasikan untuk musim penghujan teman-teman ya. Kalau penghujan harus pakai lanjaran seperti itu. Nah, saat musim kemarau ini bisa kita manfaatkan ya lahan padi yang bekas padi yang masih istilahnya masih ada airnya sedikit lah atau masih lembab, ini bisa kita tanami tanaman melon ini. Nah, beda dengan lahannya Mas Tani kemarin ini tidak bisa ditanami karena ya retakannya atau lahannya itu sangat-sangat kering teman-teman. Jadi selisih dari lahan ini teman-teman itu 3 minggu ya, 3 minggu. Jadi ini sudah panen, lahannya Mas Tani 3 minggu selanjutnya itu baru panen. Jadi untuk kelembapan sangat berbeda. Kalau yang lahan ini tuh bisa dirotari teman-teman, tapi kalau lahannya Mas Tani yang di sebelah sana itu tidak bisa dirotari. Jadi kita terpaksa untuk MT ketiga tidak bisa tanam teman-teman, seperti itu. Nah, semoga informasi ini bermanfaat ya buat semuanya. Apabila ada pertanyaan bisa langsung tulis di kolom komentar. Oke lah, mantap.